Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadik. Saya mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan, Prodi D3 Sanitasi, Poltekkes Kemenkes Palu. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan pestisida dan toksisitasnya berdasarkan tinjauan dari toksikologi. Kita telah ketahui bersama bahwasanya pestisida adalah suatu bahan yang sering digunakan oleh kebanyakan orang, terkhususnya para petani. Bahan tersebut kerap kali digunakan dalam membasmi ataupun mengendalikan hewan-hewan pengganggu. Karena yang sering dialami oleh para petani terhadap tanaman-tanamannya yaitu mendapatkan masalah yang disebabkan oleh hewan pengganggu. Oleh karena itu, seringkali para petani menggunakan pestisida tersebut. Pestisida sendiri terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu insektisida, yang kedua yaitu herbisida, yang ketiga yaitu rodentisida, yang keempat yaitu fungisida, terakhir fumigasi. Yang pertama yaitu insektisida. Insektisida adalah bahan-bahan kimia bersifat racun yang dipakai untuk membunuh serangga. Insektisida dapat memengaruhi pertumbuhan, perkembangan, tingkah laku, perkembangbiakan, kesehatan, sistem hormon, sistem pencernaan, hingga berujung pada kematian serangga pengganggu tanaman. Yang kedua yaitu herbisida. Herbisida merupakan pestisida untuk mencegah dan mematikan gulma atau tumbuhan pengganggu seperti eceng gondok, rumput teki, dan alang-alang. Yang ketiga yaitu rodentisida. Rodentisida adalah bahan-bahan yang mengandung senyawa kimia beracun yang digunakan untuk mematikan berbagai jenis binatang pengerat, misalnya tikus. Yang keempat yaitu fungisida. Fungisida adalah zat kimia yang digunakan untuk mengendalikan cendawan atau fungi. Zat kimia ini termasuk dalam pestisida yang secara spesifik membunuh, menghambat, ataupun mencegah jamur atau cendawan patogen penyebab penyakit tanaman. Fungisida di dalam dunia pertanian digunakan untuk mengendalikan cendawan yang terdapat pada benih, bibit, batang, akar, daun, bunga, dan buah. Yang terakhir yaitu fumigasi. Fumigasi adalah sebuah metode pengendalian hama menggunakan pestisida. Dalam proses ini, sebuah area akan secara menyeluruh dipenuhi oleh gas ataupun asap untuk membunuh semua hama di dalamnya. Metode ini dapat membunuh hama yang hidup dalam struktur bangunan, misalkan rayap. Untuk melindungi keselamatan manusia dan sumber-sumber kekayaan alam, khususnya kekayaan alam hayati, dan supaya pestisida dapat digunakan efektif, maka peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pestisida diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973. Secara tidak sengaja, pestisida dapat meracuni manusia atau hewan ternak melalui mulut, kulit, dan pernafasan. Sering tanpa disadari bahwa kimia beracun tersebut masuk ke dalam tubuh seseorang tanpa menimbulkan rasa sakit yang mendadak dan mengakibatkan keracunan kronis. Seseorang yang menderita keracunan kronis ketahuan setelah selang waktu yang lama, setelah berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Keracunan kronis akibat pestisida saat ini paling ditakuti karena efek racun dapat bersifat karsiogenik atau pembentukan jaringan kanker pada tubuh, mutagenik atau kerusakan genetik atau generasi yang akan datang, dan teratogenik, kelahiran anak cacat dari ibu yang keracunan. Perpindahan residu pestisida dari suatu bagian tubuh ke bagian lain sangatlah mudah. Jika hal ini terjadi, maka akan menambah potensi keracunan. Residu dapat pindah dari tangan ke dahi yang berkeringat atau daerah genital. Pada daerah ini, kecepatan absorpsi sangatlah tinggi, sehingga dapat lebih berbahaya daripada tertelan. Paparan melalui oral dapat berakibat serius. Akibatnya, luka berat atau bahkan kematian jika tertelan. Pestisida dapat tertelan
karena beberapa faktor, yaitu kecelakaan, kelalaian, ataupun dengan sengaja. Keracunan pestisida terjadi bila ada bahan pestisida yang mengenai dan atau masuk ke dalam tubuh dalam jumlah tertentu. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi keracunan pestisida, antara lain yang pertama yaitu dosis, yang kedua yaitu toksisitas senyawa pestisida, dan yang terakhir yaitu jangka waktu terpaparnya pestisida. Pertolongan pertama yang dilakukan jika korban mengalami keracunan pestisida. Yang pertama yaitu hentikan paparan dengan memindahkan korban dari sumber paparan. Yang kedua yaitu jika terjadi kesulitan pernafasan, maka korban akan diberikan pernafasan buatan. Yang ketiga yaitu korban akan segera dibawa ke rumah sakit atau dokter terdekat. Berikan informasi tentang pestisida yang memapari korban dengan membawa label kemasan pestisida. Dan yang terakhir yaitu keluarga seharusnya diberi pengetahuan atau penjuluhan tentang pestisida, sehingga jika terjadi keracunan maka keluarga dapat memberikan pertolongan pertama pada korban. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Ingat, semua zat adalah beracun dan tidak ada zat yang tidak beracun. Hanya dosisnya lah yang membuatnya tidak beracun. Paracelsus 1493 sampai 1541. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.